Halo YouTube, selamat datang kembali bersama Sigit and Stan. Di video kali ini kita akan ngebahas Mobula 6 Micro FPV Whoops dari sudut pandang beginner, dari sudut pandang newbie, dan dari sudut pandang orang awam yang pengen tahu FPV drone racing itu kayak gimana sih? Nah, yuk kita langsung mulai. Jadi berhubung di video sebelumnya banyak banget yang request tentang ngebahas Mobula 6 dari sudut pandang cara nyetingnya gimana, PID-nya yang bagus kayak gimana, cara tuning-tuningnya gimana. Oke, kita di video ini kita akan ngebahas Mobula 6. Kita akan mulai dari ketika buka box apa yang harus dilakukan, cara nyetingnya gimana, lalu pas lagi terbang kita tuning-tuning sedikit biar hasilnya lebih maksimal. Lalu kita tuning ISC-nya juga guys. Nanti ini ISC sebenarnya yang kedua ya sebelum terbang ya. Dan ngebahas tentang review performanya. Oke, berhubung ini udah diterbangin sekali dua kali, menurut saya sih drone ini lumayan bagus ya. Dengan harga 1,6 jutaan, sangat cocok buat kamu yang ya udah buat koleksian oke, buat terbang-terbang indoor oke, buat belajaran terbang newbie oke banget. Karena dengan harga 1,6 juta udah ILRS. ILRS itu adalah antena kotak kecil yang sangat peka sehingga jaraknya bisa jauh, bahkan sangat jauh. Tapi terbangnya karena cuman sedikit, cuman 2-3 menit, sejauh-jauhnya drone kayak gini paling ya muterin lapangan bola dengan resiko kalau misalnya fly away atau jatuh atau kesalahan susah banget dicarinya karena dia tidak ada buzzer. Buzzer itu yang bip 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 bunyi. Bisa sih pasang buzzer, tapi kalau pasang buzzer dia nambah bobot, sedangkan untuk drone kayak gini harus dibikin seringan mungkin, agak serba salah. Makanya ya udah cocoknya buat indoor aja dan terbang ya yang aman lah, perkiraan kamu sendiri ya sesuai dengan nalarnya pilot masing-masing. Oke, untuk si kameranya sendiri juga ini udah lumayan cukup bagus karena dia sudah menggunakan Open PTX yang miliwattnya bisa gede banget sehingga jaraknya main agak jauh juga nggak terlalu kresek parah lah. Ya dengan harga 1,6 jutaan ini masih analog ya udahlah emang segini ya. Kalau yang digital mah udah 5 jutaan, 4 juta juga udah langka banget ya. Oke, intinya ini untuk beginner, untuk pro, untuk siapapun sangat keren banget. Untuk si antena PTX ini guys, kamu bisa mengoptimalkannya lagi sebenarnya menggunakan ORT Micro-P, cuman ditambahin modalin 50.000 lagi, dijamin penerimaan gambarnya bakalan lebih bagus lagi. Oke, anggap aja ini udah keluar dari box, baru keluar dari box. Apa yang perlu kamu lakukan? Yang pertama adalah ini ada beta EPP. Di beta EPP ini kamu harus install dulu. Saya anggap kamu udah pernah install. Bisa di laptop, bisa di handphone. Saya coba contohnya di laptop karena biar layarnya gede. Oke, ini udah ya. Beta EPP-nya udah jalan. Kita colok kabelnya ke komputer. Ini menggunakan micro USB. Ketika kayak gini guys, what's going on, apa yang pertama kali kamu lakukan adalah kamu akan melihat bahwa portnya akan berubah dari virtual ke COM8 atau COM berapapun. Namanya adalah harusnya CrazyBee F4SX, di mana 1280-nya ini adalah artinya ILRS. Kalau kamu ke firmware placer, nih kalau saya auto detect nih, di auto detect sini sebenarnya udah ada updatean sampai ke versi 432. Yang paling baru adalah versi 432 di 28 November. Oke, kita nggak upgrade hari ini karena kita akan setting nggak dari awal tapi dari tengah-tengah, dari pabriknya udah disetting. Ya udah, tapi kita udah kebanyakan gimmick. Saya usahain nggak kebanyakan teori, kita langsung strike to the point aja. Oke, kita langsung coba connect. Ketika connect pertama kali gini guys, apa yang harus dilakukan adalah kamu lihat apakah drone-nya itu sesuai dengan gerakan di layar ya. Kalau udah sesuai artinya ini gironya baik-baik aja dan si drone-nya kemungkinan bisa terbang karena belum tahu juga. Yuk kita langsung cek guys. Yang pertama adalah kamu ke bagian menu paling bawah, di mana di bagian menu paling bawah ini ada yang namanya CLI. CLI itu adalah command line. I-nya apa nggak tahu, command line Indonesia guys. Di sini kamu ketik dump all. Nggak usah banyak nanya, dump all. Nah, kamu dump all aja. Ini adalah bacaan-bacaan yang ada di dalam drone sehingga kita bisa backup alias settingan dari pabrik, save to file, kita taruh di desktop dan namanya ini aja lah, nanti kamu namain sendiri save. Artinya kalau kamu melakukan kesalahan, misalnya kamu melakukan kesalahan nih ya, kamu melakukan kesalahan dari desktop sini nih, ini semua Ctrl A, Ctrl C ya kan, masuk ke Betaflight. Di sini kamu pastein. Ketika dipastein, otomatis akan kembali ke pengaturan yang kamu simpan. Kayak gitu ya guys ya. Oke, harusnya ini udah aman. Yuk sekarang kita langsung koprek-koprek. Mulai dari yang paling atas adalah setup.
Oke, kalau dari CLI biasanya kalau langsung ke menu yang lain dia harus nge-restart dulu. Oke. Mulai dari setup. Oke, ini udah tadi ya. Lalu dari port sini kalau kamu nggak ngerti, please nggak usah dirubah-rubah. Oke, ini adalah settingan buat PTX-nya di ward. Ward itu bisa dikatakan USB ya. Ward 1 itu nggak tahu ini ngeblank buat apa, nggak tahu buat apa. Ward 2 adalah buat PTX-nya. Oke. Next ke configuration. Configuration ini adalah bisa mempengaruhi CPU load. Nih, CPU load di sini kan 67 ya. Oke, kita akan lihat ininya kita geber ke 3,2 kHz. Gak usah banyak tanya kenapa, karena ini adalah settingan Seagate N-Stand. Sekali lagi, saya berusaha straight to the point biar videonya langsung bagus. Armingnya pastikan 180 derajat. Semua yang ada bacaan kayak gini guys, kamu turn off aja. Karena ini berhubungan dengan buzzer. Kalau dinyalain CPU-nya ada kemungkinan sedikit nambah, tapi saya usahain ini mati semua. Yang sebelah sininya usahain mati semua. Sebelah kiri sini yang dinyalain cuman air mode dan OSD doang. Sekarang kan CPU load-nya adalah 67 ya. Kita coba save and reboot. Kita connect lagi ke configuration. Sekarang dia naik sampai 39 CPU-nya. Masih tergolong aman karena di bawah 50. Oke, ini settingan dari configuration. Power and baterai. Pastikan bahwa maksimum powernya jangan 3 ini. Ini pastikan 4,4 aja karena biar nggak error nanti. Lalu si warning cell baterainya, karena ini baterai baru guys, kita hajar di 3,5 aja. Jangan 3,0, terlalu sadis. Amannya kalau ini udah 3,5 harus cepat-cepat mendarat. Oke, segini ya. Oke, kita save. File save. Ini pastikan dia drop karena nggak ada GPS. Preset, kita nggak pakai preset dulu. PID tuning. Nah, dari PID tuning sini kita kan bisa ngelihat bahwa PID 1 ini adalah bisa dibilang bawaan pabrik ya. Nah, dari bawaan pabrik ini berhubung nanti ISC-nya akan saya ubah, PWM-nya, berarti ini udah nggak relevan. Tapi kamu bisa save. Caranya gimana? Copy profil 1 nih. Ada bacaan sini, copy profil ke profil 2, copy. Maksudnya profil 1 di copy ke profil 2. Terus profil 1 di copy ke profil 3. Berarti nanti ada profil 1 itu profil 1, 2, 3 akan di port pabrikan ya. Nah, nanti profil 1 sambil terbang kita coba oprek-oprek. Red profil. Nah, untuk red profil ini guys, awalnya adalah dia kalau nggak salah Betaflight. Cuman berhubung nggak tahu aktual ya. Cuman berhubung aktual kayak gini, ya saya pakai aktual saya aja guys. Berhubung remote saya peka guys, saya sensor sensitivity-nya kecil banget, cuma 50 karena saya sukanya mainnya di tengah, peka banget. Nggak terlalu peka sih, justru ini nggak dipekain. Nah, kalau untuk yang kayak gininya saya rate-nya ganti aja nih. Nah, 800 gitu. Bisa lah ngikutin saya ini kayak gini, di save. Nah, untuk filter setting berhubung ini bawaan dari pabrik. Oke lah, ini biarin dulu aja, nanti kita sambil terbang. Receiver. Untuk receiver di sini karena dia menggunakan SPI receiver, kamu bisa menggunakan bin receiver kayak gini. Cuman kadang bin receiver ini kan nggak pakai password ya. Saya akan tunjukin bagaimana sekarang cara yang bagus untuk ngebinding tapi pakai password. Caranya gimana guys? Pertama kamu masuk ke CLI. Ini habis masuk ke CLI, kamu buka deh Chrome. Dari Chrome sini kamu ketik Express ILRS ORG. Berhubung itu SPI, pakainya yang V2 sini. Lalu masuk ke hardware. Lalu masuk ke namanya adalah SPI receiver. Dari SPI receiver ini kamu ke bawah nanti akan ada kotak password di sini ya. Kotak password di sini berhubung masih blank, kamu isi aja segala macam. Di refresh. Setelah di refresh nanti di bawahnya akan ada kode-kodenya. Berhubung password binding press saya adalah Einstein kayak gini guys. Ini kan ada bacaannya Einstein. Nah, nanti akan ngegenerate set express UID bababa segala macam ini. Ini tinggal di copy aja. Ini kayak gini. Ini saya copy, masuk lagi ke Betaflight. Nah, dari sininya kita pastein di sini guys. Enter. Password press binding buat si remote-nya udah dipastikan bakalan langsung connect ke si mobile RS-nya. Nggak usah di double cross check, udah pasti connect. Berarti yang receiver ini bisa dibilang udah good ya. Oke, mantap. Lalu kita masuk ke mode. Di mode ini kita hanya menggunakan 3. Umumnya kalau misalnya emang kamu bingung, kan ini kan harusnya tadinya blank ya.
Kalau blank gini kamu membutuhkan arming. Oke, kita add arming. Kamu membutuhkan angle dan acro. Angle-nya di add. Kamu membutuhkan kalau misalnya drone-nya kebalik, pakai bisa mode kura-kura. Namanya flip after crash. Hide unusual, oke, udah beres. Berhubung pakai ILRS, dipastikan harus AUX 1. Yang ini nggak usah apalan. Ini AUX 1 wajib karena dia ILRS. Kasih nilai tinggi segini. Angle, berhubung angle saya setting di remote-nya adalah AUX 2 alias channel 6 di sini guys. Oke, sesuai dengan kebiasaan masing-masing ya. Flip after crash, udah pastinya saya di channel 2 juga di sini. Dia nggak bakal bentrok dengan angle. Nanti saya kasih tahu contohnya. Di save, begitu di save, ini harusnya udah tersetting, tinggal langsung bisa terbang. Ini secara settingan harusnya udah bisa langsung terbang. Adjustment di sini baba segala macam, pastikan no change atau apa segala macam. Ini nggak usah ada perubahan apa-apa karena nambah-nambah memori di sini doang. Servo nggak ada servo lewat. Motor, untuk motor kamu cek. Ini kan arah putaran secara fisiknya nih. Ini kan arah putaran secara fisiknya ke luar alias prop out. Berarti di sini kamu pastikan prop out juga. Ini udah betul ya arah putaran motornya gini. Lalu yang sebelah sini segala macamnya, dia ternyata sudah bidireksional di shoot, artinya dia RPM-nya udah bisa kebaca dari si IEC-nya. Artinya ini bagus. Nanti kita cek dia 24 atau 48. Oke, ini sampai segini dulu. Lalu masuk ke OSD. Untuk OSD di sini saya udah sedikit setting. Pastikan OSD yang kamu ada di sini itu sesuai dengan apa yang pengen kamu tampilin di layar ya. Oke, ini sih saya urusnya udah sesuai dengan tampilan layar. Kita pakai auto aja kayak gini. Save. Kalau saya nyetingnya gini guys. Oke, kamu bisa eksperimen sendiri. Tapi ini nggak berpengaruh sama rasa terbang. Ini cuma berpengaruh kepada informasi pilot yang didapatkan di dalam Googles. Untuk video transmitter, berhubung video transmitter ini untuk OpenPTX sangat penting, ada baiknya kamu screenshot yang sebelah sininya. Oke, saya screenshot nih. Nah, dari screenshot sini, nanti kamu kalau misalnya drone-nya ke reset atau di upgrade atau nanti dari CLI bisa di copy paste, ini sangat penting banget. Karena settingan dari 0 RCE 25 100 400-nya ini udah melambangkan seharusnya PTX-nya itu diisinya kayak gini gitu ya. Oke, mantap ya. Untuk sensor ini kita pastikan nggak usah diapa-apain, thread logging nggak usah diapa-apain, dan untuk black box meskipun ada pastikan dia tidak ada no logging dan black box debug modenya non. Pastikan ini di non. Ini harusnya secara logika drone udah bisa terbang. Oke, berikutnya adalah kita akan menggunakan baterai untuk setting si IEC-nya. Saya mau ganti ke 48 kHz supaya terbangnya bisa sedikit lebih lama. Kamu harus masuk ke IEC konfigurator. Alamatnya di sini adalah untuk ngeganti. Kita lihat dia menggunakan IEC apa, bisa kebaca dari sini. Pastikan baterainya tercolok. Nggak boleh lama-lama karena dia PTX-nya sekarang nyala. Di-connect. Habis di-connect, di-read setting. Di sini udah kebaca namanya adalah OH5. OH5 versi 1680 ini dia masih 24 kHz ya. Kita akan ubah ini menjadi Blue Jay. Oke. Flash IEC-nya kita akan menggunakan Blue Jay. Versinya nggak usah diganti. Menggunakan ada 1801 guys. Ini berhubung 1801 ini baru, beneran sumpah. Baru di video sekarang ternyata ada yang baru. Oke, kita cobain aja. Dan kita langsung pakai 48 kHz lalu di flash. Jangan lupa dilihat guys, normal. Oke, semua putarannya normal ya. Oke, sambil nungguin flash ini, pastikan harusnya ini si drone tidak nyala begini aja guys. Harus dianginin guys. Kita pakai kipas guys. Serius guys, karena biar aman. Oke, ini baru IEC ketiga. Oke guys, ini udah beres settingannya secara IEC dan lain sebagainya. Kita akan segera langsung jajal terbang. Kita buka-bukain semuanya.
Oke guys, selanjutnya kita akan langsung coba apakah drone ini udah bisa terbang dan connect ke remote. Kita nyalain dulu remote-nya. Lalu kita nyalain si drone-nya. Untuk booting IEC-nya udah berubah ya. Tenet, tenet. Kita akan lihat, kita akan rekam apakah dia sudah rekam. Oke guys, seharusnya ini dia sudah bisa ngebinding. Harusnya dia udah bisa nyeting, tapi masih PID bawaan pabrik. Kita coba arming. Kalau kamu arming semua motornya lancar, cek. Yang ini agak bermasalah dikit. Ini agak bermasalah dikit ya. Kamu bisa sedikit manipulasi biar si Mobulanya ini lebih lancar motornya. Jadi yang pertama sambungin lagi ke micro USB-nya, sambungin lagi baterainya. Lalu dari si Blue Jay-nya ini kamu read setting. Kamu langsung pentokin minimum start boost-nya ke 1125 dan ininya ke 11, kira-kira samain aja 1120 baru di right setting. Tujuannya buat apa? Biar tendangan pertama ketika buat muterin motornya itu bisa berputar lancar. Itu adalah salah satu triknya. Karena apa? Karena drone 1S dengan PWM cuman 48 kHz, nggak pakai cuman, itu bisa menyebabkan motornya susah berputar. Secara teori dan praktek ya emang begitu kenyataannya. Kita coba lagi. Oke, ya kita cek. Harusnya dia udah bisa langsung. Tuh, lebih lancar ya guys ya. Ini adalah settingan yang betul. Oke guys, Mobula 6-nya keluar dari dus, dari pabrik, langsung bisa terbang. Bagus, menggunakan PID dari pabrik ya. Kalau untuk main angle kayak gini guys, drone-nya udah dipastiin enakeun, punch-nya enakeun, karena masih baterai pertama. Harusnya Google saya udah ngerekam. Mudah-mudahan ini bagus ya. Oke, ini berhubung udah bisa terbang, kita akan langsung main ke FPV. Bentar, saya kamera pindahin ke dada dulu. Oke, untuk layarnya ini agak sedikit gelap ya ternyata di dalam rumah ya. Oke, kita menggunakan 25 mW dulu guys. Kita menggunakan 25 mW dulu. Ini adalah settingan dari PID-nya si pabrikan ya guys ya. Kamera sih lumayan cukup nenggak juga. Oh, udah mulus guys. Kamu nggak usah ngapa-ngapain lagi guys. Mobula yang dari... Oh, saya udah lama nggak main drone ginian ya. Gila, kagok banget. Oke, untuk feelingnya asli, minim getar banget. Propellernya dipastiin dia bekerja dengan baik. Power tenaganya bagus. Baterainya masih sisa 0,07. Oke, kita sedikit ke sini guys. Keluar ya, udah lama nggak dirawat guys di sini guys. Harusnya saya pantau ya. Lihat guys, minim keresek banget ya. Open PTX asli cool banget. Minim PTX, minim keresek. Nah kalau di sini mah udah terlalu keterlaluan. Kita kan di dalam rumah ya guys ya. Tadi kehalangan 2 pohon. Masih agak sedikit goyang kalau di dunia nyata, di dunia luar. Oke, overall sih kereseknya bukan karena keresek PTX-nya jelek guys, itu adalah karena keresek banyak obstacle. Asli ini Open PTX saya sangat suka banget, mantap sih, bagus asli. Kalau di dunia nyata, oke kayak gini guys ya. Untuk terbang pertama oke juga buat ngelilingin ke tetangga-tetangga sini. Meskipun saya kaku banget sumpah jempol. Oh agak, saya ngelihat ada jelo guys. Saya ngelihat ada jelo. Ini jelonya nggak geredek kalau di luar. Kalau di indoor oke nggak kelihatan guys. Tapi kalau di luar saya bisa ngelihat
agak ngegeremet. Jelo itu bukan goyang, jelo itu getaran yang pokoknya kamu bisa lihat ada bocil di situ. Drone ini tergantung aman ya guys ya. Kalau saya tabrakin ke orang juga aman loh guys. Serius guys. Kena rambut dikit. Serius aman guys. No problem guys. Saya ngasih contoh, kena tangan nggak kerasa sama sekali. Oke, mantap ya. 3,5 terbangnya ternyata 2 menitan di baterai baru ya. Oke, lenau. Oke, kita nggak siksa. Kita mau langsung ke baterai 2. Saya mau kasih contoh bagaimana cara tuning Seagate Handstand yang ekstrim. Saya nggak usah skip videonya karena ini tinggal ganti baterai doang. Cara tuning dari Seagate Handstand yang ekstrim adalah pastikan bahwa si drone itu sudah menggunakan 48 kHz PWM IEC-nya. Berhubung ini udah 48 PWM kHz dan ini baterainya susah banget dimasukin. Gimana cara masukin baterainya? Oke, di baterai kedua guys, saya mau kasih sedikit contoh cara tuning PID tanpa menggunakan komputer. Jadi ini kita masuk ke menu Betaflight, di mana nanti kan ada profil. Di profil kan tadi kita udah copy guys, ada PID profil 1, 2 dan 3. Ya udah profil 1 aja yang kita hajar. Masuk ke Simple Plate Tuning. Pastikan semuanya ada di 10 dulu guys. Semuanya ada di 10 dulu kecuali e-gains. E-gains-nya sorry, kok e-gains sih? Sorry guys, saya ngelamun guys. Kecuali adalah di max. Pastikan di max-nya adalah 0,0. Nah, kayak gini guys. Semuanya di 1,0. Oke, setelah semuanya di 1,0, kita selanjutnya langsung naikin master multi ke 1.5. Tujuannya apa? Tujuannya saya pengen ngebuat si drone-nya biar sangat kokoh di udara ketika terbang. Kita cek apakah dia fly away terbangnya. Gimana? Fly away atau enggak? Bentar, saya pakai sini dulu. Dia nggak fly away guys, aman guys. Bentar. Kalau ini nggak fly away, nggak ada gerakan ngejutan aneh-aneh gitu, kita langsung main ekstrim lagi. Pastikan si Simple Plate Tuningnya, si master multinya langsung naikin ke 175. Ini nggak asal-asalan guys, karena saya emang kalau tuning drone kayak gini. Tujuannya pengen supaya drone-nya aman sih guys. Kita langsung ke atasin. Oke, nggak fly away. Berikutnya kita langsung naikin si master multinya lagi, langsung masuk ke 2.0. Pastikan nih ya, kamu ngikutin apa yang saya ikutin guys. Termasuk ISC-nya. Kalau ISC-nya masih 24, jangan pernah lakukan hal ini. Ini udah mentok, tuningannya udah mentok di 2.0. Kita coba. Agak sedikit ngebrut ya. Suaranya agak sedikit gitu, cuman ayo kita langsung coba dulu aja. Kalau kamu udah masuk ke mode tuningan ini guys, dipastiin si drone-nya akan bergerak lebih nukik, tapi gerakannya lebih pelan. 3 minutes. Oke, sama aja sih guys. Beda ya, tadi langsung tegas ya. Sebenarnya ini terlalu keterlaluan guys, karena saya pengen coba limitnya juga. Oke. Saya sih ngerasanya si drone-nya jadi lebih terkontrol kalau menurut Seagate Handstand, karena saya biasanya pakai gini guys. Kita akan coba di dunia luar. Apakah pergerakannya udah lebih enakan di angin-angin gini? Oke, jelonya saya bisa ngelihat ternyata dia jelo ya. Oke, dia ternyata jelo kalau di luar, dan berhubung ini cuman PTX 25 masih oke lah. Berarti jangan sampai ke 2.0 banget ya guys ya. Jangan sampai ke titik 2.0 banget. Bentar. Kita langsung ke 175 aja biar lebih enak. Saya kalau ngegeber kayak gini 175 di sini. Cuman nanti kita langsung naikin di gainnya sedikit 1,1. Di gain itu biar hidronnya lebih kokoh di udara. Kita coba sedikit PTX-nya ngejajal ke picture PTX. PTX-nya kita coba pakai yang 400. Jadi kalau misalnya dia terbang, dia akan save, confirm, klik kanan, save and exit.
Oke, nanti ketika dia terbang akan 400. Saya posisi nggak mau geser dari sini, tetap di sini. Oke, sekarang dia udah 400. Kita cek ke dunia nyata, ke dunia luar. Ya, dia yellow ya. Dia yellownya, jelly-nya parah ya. Kalau di luar kelihatan banget kalau hari terik. Oke, untuk 400 dan 25 berhubung sama aja, cuman lebih better yang 400, masih bisa kelihatan. Ya udahlah. Mobula ini emang antena open PTX-nya bagus banget. Untuk yellow kayak gini guys, dipastikan emang bukan dari tuningan. Saya pastikan bukan dari tuningan, bukan dari kamera, bukan dari apa-apanya, tapi ada kemungkinan besar adalah ini lebih mulus guys. Sumpah guys. Saya bisa terbang lebih cepat karena drone-nya jadi lebih ngelok di udara. Enak sih ini. Oke, untuk yang yellow di luar tadi guys, saya pastiin dia cuman dari dua hal guys. Dari resonansi frame atau dari baling-balingnya yang kurang sesuai. Overall ini sih menurut saya Mobula 6 cocok banget buat kamu yang pengen belajaran drone FPV. Karena sudut kameranya pun bisa diubah atas bawah. Kalau ini saya menggunakan sudut kamera yang medium, masih ada sedikit hijau ya, kamu bisa ngeliat ya. Cuman karena saya bukan racer juga, saya cuman pemain drone FPV biasa, cuman punya banyak jenis. Overall ini asli guys, sumpah enak banget guys. Bukan drone abal-abal asal-asalan, ini sumpah enak banget si drone-nya. Mulus, asli mulus banget, cuman jelonya kelihatan kalau di luar. Apalagi yang mau saya demoin ya, ini 400 udah bener-bener bagus banget. Oke, Lenau jangan dipaksain, udah 3,5, oke udah langsung mendarat aja, kasihan. Oke, apalagi yang mau saya demoin ya, kayaknya udah cukup ya. Sebenarnya saya pengen ngasih tahu guys, kalau untuk kayak gini, kalau kamu ngerasa kurang puas, saya punya banyak banget jenis-jenis baling-baling untuk drone mikro yang ukurannya 6, 7, 8. Ini saya banyak banget, terutama dari brand Haki Prop. Jadi untuk solusi mengurangi atau menghilangkan jelo, sebenarnya kalau di terik matahari itu yang beneran dari versi Sigit & Fen adalah bukan menggunakan ND filter. ND filter itu betul jelonya berkurang, tapi sebenarnya jelonya ada. Bukan itu guys, karena jelo itu timbul dari frekuensi si motor matching ke kamera, jadi ngeganggu gitu guys. Bukan segetar-getarnya drone kayak gini ya. Solusinya adalah kamu ganti baling-baling, eksperimentasi sendiri, terserah pakai baling-baling yang mana karena ini variasinya banyak banget. Atau kamu ganti frame kayak gini guys. Nih, ini contoh Mobula 6 yang saya ganti frame ke Mobula 7, jelonya hilang, sembuh menggunakan kayak gini guys, baling-baling yang 4 ya. Oke, itu aja sih dari saya. Thank you udah lihat video Sigit & Fen. Mudah-mudahan kamu paham untuk beginner, untuk newbie, untuk orang awam, bahwa untuk main drone FPV racing kayak gini tuh sangat seru karena banyak banget variasinya. Gak bakalan bosen-bosen deh. Oke, mantap jiwa. Thank you.